saya Dwi Audina Putri dengan NPM 2516051121 Rek A dengan dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Untuk soal yang pertama, nomor 1, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena memberi kerangka berpikir untuk memahami cara alokasi sumber daya yang terbatas agar kebutuhan manusia yang tak terbatas bisa terpenuhi secara efisien, baik pada level individu, perusahaan, maupun negara. Dengan memahami konsep seperti penawaran dan permintaan, biaya peluang, insentif, dan mekanisme pasar, pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dapat merancang keputusan yang meningkatkan kesejahteraan, efisiensi produksi, dan stabilitas perekonomian. Untuk nomor 2, jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan negara membuat pilihan mengenai penggunaan sumber daya faktor produksi yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Fokusnya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa, serta faktor yang mempengaruhi harga, pendapatan, dan pertumbuhan. Bisnis merupakan kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh individu atau entitas perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nomor 3, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku pelaku ekonomi individual seperti rumah tangga, konsumen, dan perusahaan. Misalnya teori permintaan dan penawaran barang tertentu, teori produksi, struktur pasar atau persaingan sempurna monopoli, dan teori harga. Fokusnya kepada keputusan unit ekonomi kecil dan interaksi di pasar tertentu. Ekonomi makro mempelajari variabel agregat ekonomi pada tingkat nasional atau global, misalnya PDB, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal atau moneter, neraca pembayaran. Tujuannya memahami fluktuasi ekonomi jangka pendek atau siklus bisnis dan faktor-faktor pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan investasi menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi? Investasi adalah penanaman modal atau sumber daya saat ini, misalnya uang, aset tetap, ataupun SDM, untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, seperti peningkatan kapasitas produksi, pendapatan, atau nilai aset. Investasi dapat berupa investasi fisik yaitu mesin atau pabrik, investasi finansial seperti saham atau obligasi, maupun investasi non-material seperti peningkatan keterampilan karyawan. Konsep ini juga sejalan dengan definisi investasi pada literatur keuangan yang menekankan trade-off antara resiko dan imbal hasil serta horizon waktu. Nomor 5, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perlindungan lingkungan, yaitu mengurangi emisi, efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan. Prinsipnya yaitu pertumbuhan yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Contohnya yang ada akhir-akhir ini yaitu penerapan praktik ekonomi hijau pada perusahaan energi panas bumi, studi kasus pada PT Pertamina Geothermal Energy, dan inisiatif daerah seperti program budidaya udang keberlanjutan di Banyuwangi yang menggabungkan produksi dan perlindungan ekosistem pesisir. Selain itu, kebijakan pusat mendorong industri hijau ini dan ekonomi sirkular melalui program dan insentif, serta dukungan pembiayaan hijau. Nomor 6, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
mencakup sektor perikanan tangkap, aquacultur, pariwisata maritim, energi laut, dan bioteknologi kelautan. Contohnya yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT berbasis kuota yang menjadi fokus KKP untuk 2025 pengembangan kawasan konservasi dan pariwisata berkelanjutan, misalnya Kepulauan Seribu, serta peta jalan ekonomi biru nasional Bappenas yang menjadi rujukan kebijakan. Di lapangan ada juga kajian soal tantangan tata kelola, contohnya yaitu pembelajaran dari Lombok, yang menunjukkan sisi resiko bila ekonomi biru tidak dikelola secara inklusif. Nomor 7, yaitu jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia. Mengapa lambat bersaing dengan negara maju? Indonesia lambat bersaing dengan negara maju karena produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, ketergantungan pada komoditas, serta kesenjangan infrastruktur, dan biaya logistik yang tinggi yang semuanya diperburuk oleh birokrasi yang sangat rumit dan hambatan investasi. Hal ini membuat investasi teknologi dan manufaktur bernilai tambah kurang berkembang, sehingga ekonomi sulit untuk naik ke fase pertumbuhan yang ditopang oleh inovasi dan efisiensi tinggi seperti di negara maju. Selanjutnya nomor 8, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi dari Anda. Lampung lambat bersaing dengan negara maju karena ketimpangan lapangan kerja, kualitas SDM yang belum sesuai potensi daerah, serta dominasi sektor primer tanpa hilirisasi, sehingga kemiskinan masih sangat tinggi dan daya saing sangat rendah. Solusi yang diperlukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal, penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, perbaikan infrastruktur dan akses pasar, serta penciptaan lapangan kerja produktif agar potensi daerah dapat memberi nilai tambah ekonomi. Untuk nomor 9 yaitu analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda, yaitu Kota Bandar Lampung mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan berikan solusi dari Anda. Kota Bandar Lampung lambat bersaing dengan wilayah lain karena masih terdapat kemiskinan perkotaan, pengangguran terselubung, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Meskipun sebagai pusat ekonomi provinsi, selain itu daya saing UMKM dan kualitas SDM serta infrastruktur pendukungan ekonomi dan digital belum optimal sehingga investasi bernilai tambah belum berkembang maksimal di sini. Solusinya yaitu meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif, memperbaiki iklim investasi dan infrastruktur kota, serta memperluas kesempatan kerja formal agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Selanjutnya untuk soal UAS bagian 2, yaitu saya akan menjelaskan ulang materi diskusi yang sudah diajarkan oleh Bapak M. Iqbal Harori setiap pertemuan setelah UTS dan kaitan dengan teori yang berhubung. Pertemuan pertama setelah UTS, Bapak Iqbal membahas tentang pengenalan materi ekonomi bisnis, menjelaskan apa itu definisi dari ekonomi dan bisnis, lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu membahas tentang terbitnya buku ekonomi dan administrasi bisnis. Dalam pertemuan pertama, Pak Iqbal juga menegaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya tipsen. Kemudian menjelaskan perbedaan universitas, institut, dan politeknik. Selanjutnya, pertemuan yang kedua, Pak Iqbal menghimbau agar kami mencari berita ekonomi, dan kemarin saya mencari berita yang membahas mengenai pengusaha importir daging yang mendesak agar anak buah Presiden Prabowo mempermudah dan mempercepat penerbitan izin impor daging karena proses perizinan yang rumit dan lambat menghambat pasokan. Keluhan tersebut disampaikan antara lain oleh CEO PT Suri Nusantara Jaya, Diana Dewi. Dalam video wawancara, pengusaha menyorot birokrasi, kuota yang masih diberlakukan, dan risiko anjlokan harga jika stok tidak terpenuhi. Mereka berharap agar instruksi Presiden untuk melonggarkan kuota atau izin benar-benar diimplementasikan, agar importir bisa segera memenuhi kebutuhan pasar.
Selanjutnya untuk pertemuan ketiga. Pertemuan digantikan oleh tugas membuat rangkuman dari buku ekonomi dan bisnis administrasi dari bab 1 sampai dengan bab 10. Selanjutnya pada pertemuan keempat, kami berdiskusi tentang hasil wawancara kami pada pihak Galeri Prestasi. Hasil wawancara saya dan kelompok saya adalah peran Galeri Investasi FISIP Universitas Lampung dalam meningkatkan literasi dan keterampilan investasi mahasiswa melalui kegiatan praktis seperti sekolah pasar modal, stock lab, trading bareng, serta pendampingan mentor yang mengajarkan analisis fundamental dengan teknikal. Galeri menjembatani teori dan praktek yang sehingga mahasiswa dapat mulai berinvestasi dengan modal kecil, belajar manajemen resiko, misalnya cut loss, dan diversifikasi, serta memahami bagaimana kondisi ekonomi domestik dan global mempengaruhi pasar modal. Penelitian menyimpulkan bahwa pengalaman praktik di galeri efektif membentuk pola pikir yang analitis dan menyarankan penguatan program berbasis praktik, penambahan mentor profesional, dan perluasan kerja sama dengan BEI serta sekuritas. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mendiskusikan bahwa hasil wawancara usaha UMKM mie ayam Mas Mino 2 yang terkena penggusuran dan dilanjutkan dengan cabang kedua sejak 2019, serta strategi bertahannya saat pandemi. Bahan baku utama yaitu mie tanpa pengawet diperoleh dari saudara pemilik yang memproduksinya setiap hari, sedangkan bahan pendukung dibeli di pasar. Ketika harga naik, pemilik memilih mengurangi pembelian komponen non-esensial untuk menjaga porsi dan biaya. Operasional dikelola hanya oleh pemilik dan istri, tanpa karyawan, pembayaran tunai, dan belum memanfaatkan layanan antar atau kris. Laba harian digunakan untuk modal ulang. Rekomendasi utama meliputi perbaikan tata kerja operasional, penerapan teknologi secara bertahap, pencatatan pola kenaikan harga musiman, dan mempertahankan kualitas mie sebagai keunggulan. Pada pertemuan terakhir, Pak Iqbal membuka diskusi santai tentang berita yang sedang ramai dibicarakan, mulai dari alasan mengapa bencana di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional hingga isu bantuan 4 miliar per kabupaten yang diumumkan oleh Presiden. Dengan bersumber dari pemberitaan media kontan, diskusi ini mengajak mahasiswa melihat bahwa penetapan status bencana dan kebijakan bantuan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, kewenangan daerah, serta efektivitas penyaluran anggaran. Sebagai penutup, Pak Iqbal menekankan bahwa pentingnya bersikap kritis terhadap berita dan tidak hanya membaca judul tetapi juga memahami konteks kebijakan di baliknya. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.